Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu Mentari dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Arya Yuda Nugraha, NPM 19 012 01 01 01. Nah, di sini saya membuat video ini untuk pengerjaan UAS aplikasi manajemen terpadu dalam rangka menyelesaikan studi kasus PT Bulan Sabit. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke studi kasusnya. Di sini terdapat perusahaan PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B dan berencana melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, serta Pulau Sulawesi. Nah, di sini saya diposisikan sebagai seorang general manager di salah satu cabang yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan saya memilih cabang Kalimantan. Karena saya merupakan seorang general manager cabang Kalimantan, saya di sini mempunyai tugas untuk melakukan 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, lalu melakukan manajemen persediaan dengan barang minimal 20, lalu melakukan siklus atau proses penjualan, transaksi tunai maupun kredit. Dan yang terakhir adalah saya harus melakukan pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1-3. Nah, dalam pengerjaan ini saya menggunakan aplikasi bantuan yaitu IPOS 5. Selanjutnya kita masuk di 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Di sini PT Bulan Sabit terlebih dahulu menentukan produk apa yang akan mereka produksi dan akan mereka jualkan. Lalu untuk tahap kedua, PT Bulan Sabit melakukan list bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang mereka rencanakan. Dan yang ketiga yaitu memesan bahan baku tersebut ke supplier. Dan yang keempat yaitu mendata persediaan di dalam inventory, serta yang terakhir yaitu melakukan pemantauan stok sisa bahan baku atau produk kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya merupakan seorang general manager di cabang Kalimantan. Di sini saya menentukan sebuah produk yaitu kue mantau. Kue mantau merupakan makanan khas Tionghoa yang telah beradaptasi dan mengalami proses akulturasi sehingga lambat laun menjadikannya kuliner tradisional masyarakat Balikpapan. Kuliner yang satu ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Balikpapan yang populer. Mantau memiliki bentuk seperti bakpao. Mantau sendiri terbuat dari tepung terigu pilihan yang diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan tekstur rasa yang lembut. Nah, biasanya orang-orang Kalimantan menggunakan kue mantau ini sebagai pengganti nasi dan biasanya dikonsumsi saat sarapan. Lalu untuk PT Bulan Sabit di sini berencana menjual 2 kue mantau yaitu kue mantau polos serta kue mantau pandan. Setelah menentukan produk, selanjutnya PT Bulan Sabit melakukan list bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi kue mantau tersebut. Di sini PT Bulan Sabit berencana menjual 1 kotak berisikan 5 kue mantau dengan bahan baku yaitu 50 gram ragi instan, 200 gram gula, 300 gram susu kental manis, 20 gram pasta pandan, dan 1 kg tepung terigu pilihan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengerjaan saya dibantu oleh program IPOS 5. Di sini langkah pertama yaitu mendaftarkan perusahaan ke IPOS 5. Bisa kalian lakukan dengan memasuki aplikasi IPOS 5, lalu mengklik buat database seperti pada gambar, lalu masukkan informasi-informasi terkait perusahaan kalian. Nah, beginilah tampilan awal IPOS 5 dengan berbagai pilihan bantuan seperti ada modul pembelian, modul penjualan, modul perakitan, persediaan, akuntansi, serta juga ada laporannya, dan itu juga lengkap. Nah, yang pertama yaitu sebelum memesan bahan baku, kita menginput terlebih dahulu bahan baku yang akan digunakan pada PT Bulan Sabit ini, yaitu dengan cara mengklik master data, lalu item baru. Dan di sini kalian memasukkan informasi mengenai bahan baku. Di sini saya menggunakan contoh ragi instan. Itu tipe barangnya yaitu tipe itemnya itu barang, jenisnya BB atau bahan baku, mereknya terserah kalian, dan informasi lainnya itu juga terserah kalian. Harga juga terserah kalian. Di sini ragi instannya harganya 8.000. Setelah memasukkan informasi terkait bahan baku, di sini saya sudah merekap semuanya dan sudah saya masukkan semuanya. Ada gula halus, pasta pandan, ragi instan, susu kental manis, dan tepung terigu. Dan di sini kita ketahui ya, stoknya itu masih kosong karena kita masih menginput saja, masih belum memesan bahan baku. Setelah menginput bahan baku, selanjutnya kita melakukan input produk. Caranya sama seperti input bahan baku, cuman bedanya di sini tipe itemnya itu tipe item rakitan. Kenapa kok rakitan? Karena
bahasa halus dari rakitan di perusahaan PT Bulan Sabit itu merupakan pengolahan kue mantau. Dan dalam kue mantau ini dibutuhkan bahan-bahan seperti perakit, bahan baku yang akan kita gunakan untuk menjadikannya sebuah kue mantau. Caranya yaitu memencet di kolom perakitan sebelah kiri, lalu tipe IT-nya rakitan, masukkan informasi produk kalian. Di sini saya menggunakan contoh kue mantau pandan. Lalu yang kedua, kita masuk ke menu rakitan dan masukkan bahan baku apa saja yang diperlukan untuk membuat satu produk atau satu kotak kue mantau pandan. Lalu yang ketiga, di sini saya sudah menginput kedua bahan baku yang saya akan jual, yaitu kue mantau polos dan kue mantau pandan. Dan harganya sendiri saya menetapkan harga jual sebanyak 25.000 untuk kue mantau polos serta 27.000 untuk kue mantau pandan. Setelah melakukan input produk, karena tadi stoknya masih kosong ya, saya melakukan pemesanan bahan baku dengan cara masuk ke tab pembelian, lalu pesanan pembelian, dan masukkan bahan baku apa saja yang akan kita beli atau kita butuhkan. Dan juga jangan lupa memasukkan supplier kalian. Di sini saya membeli bahan baku di toko Eunoia. Saya membeli semua bahan baku di toko tersebut dan membeli bahan baku untuk melakukan produksi sebesar 60 pak atau 60 kotak kue mantau. Setelah melakukan pesanan pembelian, kalian bisa melakukan daftar pembelian dengan membayarkan bahan baku yang sudah kalian pesan. Di sini PT Bulan Sabit membelinya secara tunai. Nah, setelah kalian melakukan pembelian, otomatis di dalam inventory kalian, di situ bahan bakunya stoknya akan bertambah, yang tadinya 0 menjadi 60 sesuai dengan pembelian kalian. Cuman kue mantau dan kue pandannya masih 0 karena kita masih belum melakukan produksi. Nah, setelah kita sudah membeli bahan baku yang diperlukan, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan proses produksi kue mantau atau proses pengolahan kue mantau. Di sini masuk ke menu rakitan, lalu mengklik daftar proses perakitan, lalu klik tambah dan masukkan produk apa yang akan kita rakit. Di sini saya akan mengolah atau merakit kue mantau dan kue mantau pandan sebanyak kue mantau polos 30 dan kue mantau pandan sebanyak 20. Setelah daftar proses perakitan, masuk ke daftar proses jadi. Di situ tertera produk yang sudah selesai dibuat. Di sini kenapa saya cuma membuat 50? Karena saya berencana menggunakan 10 stok bahan baku sebagai bahan baku sisa atau persediaan di periode yang mendatang. Setelah kalian melakukan proses produksi, otomatis bahan baku yang sudah kalian beli itu akan berkurang sesuai dengan kebutuhan produksinya. Di sini bahan bakunya sudah berkurang, yang gula halus dari 10, pasta pandan dari 40 dan lain-lain. Nah, di sini juga stok dari produk PT Bulan Sabit yaitu kue mantau polos dan kue mantau pandan itu bertambah 30 dan 20. Selanjutnya, setelah saya sudah membuat stok kue mantau, selanjutnya PT Bulan Sabit melakukan penjualan kue mantau ke pelanggan. Di sini PT Bulan Sabit bisa membuat metode pembayaran yaitu tunai dan kredit. Contoh yang pertama, saya akan menjelaskan penjualan kue mantau melalui transaksi tunai. Bisa masuk ke kolom penjualan di atas, lalu mengklik daftar penjualan dan masukkan produk apa yang dibeli oleh perusahaan serta masukkan informasi terkait pelanggan. Di sini contoh pelanggannya yaitu Suara Sirenia yang membeli kue mantau pandan sebanyak 2 pak dengan total harga 54.000 karena masing-masing harganya 27.000. Dan Pak Suara Sirenia ini melakukan pembayaran secara tunai. Setelah contoh tunai, selanjutnya ada contoh kredit. Di sini ada informasi pelanggan yaitu Bapak Zongli membeli produk kami kue mantau polos sebanyak 10 pak dan kue mantau pandan sebanyak 5 pak. Cuman bedanya di sini Bapak Zongli melakukan pembelian secara kredit dengan hanya membayarkan DP di awal yaitu 150.000 dan sisanya untuk dibayarkan di hari-hari selanjutnya. Nah, dalam proses kredit ini kalian bisa cek di laporan piutang usaha. Di sini terdapat contoh laporan piutang beredar atau laporan piutang sebelum Bapak Zongli melunasinya. Totalnya 235 dan untuk laporan pembayaran piutang itu ketika Bapak Zongli sudah melakukan pelunasan atas kreditnya. Di sini saya sudah merekap semua penjualan yang terjadi di PT Bulan Sabit untuk kue mantaunya. Di sini
ada pembelian dari Radianti, Muiza Store, Aryudan, Estella Cake, Jolly, dan Suara Sirenia dengan total pembeliannya sebesar bisa kalian lihat pada layar ini. Selanjutnya, setelah melakukan total penjualan, otomatis kan produk-produk kita kan pasti bakal berkurang. Nah, setelah melakukan penjualan ini kita bisa mencek sisa stok bahan baku dan sisa stok produk kita di inventory. Di sini produk kami, kue mantau dan kue mantau pandan, berkurang yang tadinya dari 20 dan 10 pak menjadi tersisa 3 dan 1 pak karena sudah dilakukan pembelian oleh para pelanggan. Setelah melakukan penjualan, selanjutnya di sini untuk tugas terakhir saya yaitu membuat laporan keuangan PT Bulan Sabit terkait poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah laporan pembelian bahan baku. Dan yang kedua ada laporan produksi kue mantau atau laporan manufakturnya. Selanjutnya ada laporan penjualan tunai dan kredit. Di sini tertera kode pelanggannya, siapa saja yang membeli, lalu berapa item yang dia beli, total harga yang dia beli, serta di sini kelihatan ya siapa yang membayar secara tunai dan membayar secara kredit. Pada kolom kredit yang membayar kredit yaitu Bapak Zhongli dan Bapak Mus atau Muiza Store. Di sini total penjualan saya yaitu 1.188.000 dengan jumlah itemnya 46 yang terjual. Lalu bayar tunainya sebesar 643.000 dan bayar kreditnya sebesar 545.000. Selanjutnya yang terakhir saya juga mencetak laporan laba rugi perusahaan. Dan diketahui perusahaan mendapatkan laba sebanyak 257.000. Nah, terkait laporan ini kalian bisa mencetak atau mengeceknya pada tab di atas ini. Nah, ini laporan. Itu berisikan secara lengkap laporan-laporan yang ingin kalian cetak terkait aktivitas-aktivitas kalian di perusahaan kalian. Nah, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan dan banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mentari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.